Kita akan jalan ke kandang, di mana di sini ada 1 hektar lahan. Kita lihat. Ini ada 1 hektar terpadu, ada ternak, ada pakan. Oh iya. Itu pakannya ada apa jenisnya nih Pak? Jenis pakannya? Indigo Vera, kemudian Umami, Pakcong. Pakcong. Pakcong ya apa sih? Pakcong itu nama Umami itu. Oh. Beda Pakcong sama Umami apa Pak? Mirip, itu hanya persilangan ya. Lebih. Ini Indigo Vera. Indigo Vera. Oh ini panen biji juga ya Pak ya? Ya, lebih besar. Kelon. Oh, ini Indigo Vera nih. Ini bibit Indigo Vera. Nantinya bagus kalau dipanas kan daunnya lebih banyak. Ya, nanti Kita akan melihat kandang domba dari ini domba, wah domba juga ini. ini demplot percontohan untuk kelompok. Demplot percontohan untuk kelompok. Inilah baru melahirkan ini. Baru melahirkan, ada butuh sapinya yang enggak lepas di sana Pak. Lepas di mana? Ada lokasi lepas. Jadi kita coba. Jadi panen ini kita sudah bangun dengan kelompok tani. Ujungnya diserahkan ini, nanti kelompok tani ternak ngambil pupuk dibawa ke petaninya. Ya kita dapat limbahnya. Ini nanti didokter masuk sini. Masuk sini. Kemudian ini fungsinya untuk Nanti silase. Oh ini untuk membuat silase. Dimasukkan plastik kayak gitu karena dimasukkan plastik. Disimpan di sini. Ini untuk berarti ini sistemnya anaerob atau aerob Pak ini Pak? Ya tanpa udara. Oh berarti anaerob. Anaerob. Oh. Nanti di sana sudah pakai tong Pak, yang di kandang satunya lagi. Nah ini pemain-pemain cadangan kan, kalau ini ada kendala nanti itu yang. Ini beli choppernya di mana Pak? Ini di Malang. Di Malang ya? Yang sekitar 7 jutaan itu bukan? Ya sekitar. Jadi kalau pakai itu cepet ya? Cepet. Terus kalau pakai penggerak bensin estimasinya itu sehari 1 liter Pak, kalau ini setengah kWh Pak. Tapi itu 5.000 watt. Listrik ya? Ini listriknya tarifnya di sini. 5.000 watt? Iya. Ini 6.000 watt? Wes, kurang bisnis nih. Ini hanya untuk minum rokok ini. Berarti ini sistem produksi dilepas liar gitu ya Pak? Ya, sama koloni kayak di Afrika Pak, jadi kita merdeka. Ini saya ikat karena sudah bunting, ya ini pejantannya nggak boleh naik. Biar nggak es kerampak. Ini Lamborghini. Lamborghini. Oke, Mas. Jadi teman-teman, konsep peternakan di sini agak unik ya. Jadi domba itu dilepas di hamparan lahan 1 hektar, juga termasuk sapi. Kita akan coba lihat, ini cukup menarik. Kita harus mencari dombanya di mana dulu ini ya. Jadi ini ada domba yang dilepas Pak? Ada. Sapinya juga dilepas Pak? Dilepas ya. Pagar milingnya pakai apa? Besi? Pakai besi yang dianyam itu. Jadi konsep peternakannya kayak di Afrika gitu Pak? Iya. Jadi udah nggak mikir pakan ya Pak ya? Iya, ini kan tempat juga ada ternak, ada pakan masuk ya. Ini berapa populasinya untuk domba yang dilepas di sini Pak? Pak Putih? Kalau saat ini tinggal 10 jiwa, kan ternak 200 Pak. 200 ekor ya? Iya. Ini? Terus tak ulangi, yang penting kan berkembang di kelompok Pak. Ya. Jadi ini ngirit banget ya. Rumputnya tumbuh, kemudian di sana tuh. dombanya dilepas begitu saja. Iya Pak. Ya enggak, kan saya kelompok Pak, ada orang lain yang ngurusi. Itu teman-teman, keren tuh dombanya dilepas di sana. Masuk kelompok nanti mau nyuri. Ya alhamdulillah. Ini luasnya 1 hektar dan mereka tidak perlu ngerumput, tidak perlu macam-macam ya. Kalau hujan nginep di mana domba-domba itu? Oh, nanti kalau maghrib pulang ada dan itu pulang Pak. Pulang sendiri Pak? Iya. Bisa ya? Ya karena sudah dikondisikan ya? Dikondisikan. Nah nanti kita akan kulik sebentar dari Pak Budi selaku pimpinan di sini ya, inisiatornya ini. Itu anaknya ngikut. Sudah berapa lama beliau mengembangkan dengan konsep seperti ini? Itu lebih dan kurangnya apa gitu ya teman-teman ya. Pulang sendiri ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad amma ba'du. Dulur-dulur semuanya, konco-konco tani, konco ternak ya. Sore ini saya di Desa Lugosobo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, di atas ketinggian sekitar 40-an dpl di atas permukaan laut. Kami di sini mensurvei lahan kedua. Ini beliau di samping saya ada Pak Budi. Beliau ini penggerak pemberdayaan kelompok tani dan peternak di area ini. Area ini ada potensi di sana itu sekitar berapa Pak? 20 hektar. 20-an hektar yang saat ini dianggurkan karena ada program perbaikan irigasi. Lah yang keren, yang menarik di sini, beliau ini mempunyai konsep peternakan yang berbeda. Ada 20 ekor sapi, kemudian dulu di sini sempat 200 ekor domba dengan konsep dilepas, ada bang pakan ya berupa hamparan seperti ini dan dombanya dilepas, dan kalau sore hari itu pulang sendiri ke kandang. Nah, ini kita akan kulik dari beliau. Pak, ini kapan Pak kegiatan ini sudah dirintis oleh Pak Budi nih? Saya bermain di domba mulai tahun 90-an. 90-an Pak ya, jenis domba ya? Domba ya. Soalnya domba itu lebih mudah dalam pengembangannya, setahun itu bisa 2 kali. Karena bunting 5 bulan melahirkan, nanti setelah 2 bulan dia birahi lagi dengan catatan sistem koloni. Sistem koloni. Nah, di tengahnya itu ada pejantan, terus dicampur dengan 20 betina. Satu jantan 20 betina. Oke. Nah, itu nanti setelah 2 bulan beranak, dia itu birahi kawin sendiri, kita nggak perlu nolong. Dia sudah tahu kapan mau kawin lagi atau alami nak. Betul. Terus nanti setelah melahirkan biasanya saya karantina sehari 2 hari. Setelah cempenya kecil itu bisa berlari-lari, saya ikutkan, saya lepas seperti apa yang kelihatan di latar belakang kita itu. Waduh. Nah, itu domba pejantannya silangan Dorper, pejantannya F4, terus betinanya pakai Marino. Betinanya Marino ya. Nah, itu berat kurang lebih ya 100 kilo. 100 kilo Pak? Ya. Terus mantap. Yang lain silangan crossing domba Garut sama domba lokal sini. Dan rata-rata kelahirannya 2 ekor. 2 ekor ya. Kalau beranak 1 ekor, saya afkir, saya gemukkan, saya jual per kilo 50.000. Per kilo 50.000. Jadi harus dipastikan nek mana harus minimal 2. 2. Soalnya kan itu BEP-nya itu di angka 1 ekor. Kalau beranak 1 berarti saya baru BEP. Pulang pokok. Tapi kalau beranak 2 saya untung 1. Nah, prinsipnya harus ada kelebihan 1 ekor gitu. Betul. Ya? Kalau hanya 1 saya tunggu 2 kali. Kalau tetap 1 saya gemukan, saya jual. Ya. Saya jual dalam keadaan bunting, jadi nilainya agak nilai plus ya. Ada nilai plusnya. Terus kalau sapi saya juga mencoba untuk sistem breeding. Sementara pakai 2 indukan, 1 bejantan, dan itu sudah bunting semua. Nah, untuk sementara supaya tidak terjadi perkawinan lagi karena sapi besar saya tidak bisa mengendalikan, sementara pejantannya saya ikat supaya tidak ngejar-ngejar si betina. Ya, sistem makan prasmanan lah, mau minum ya silahkan, mau makan silahkan. 24 jam terus dia makan dan minum di situ. Jadi sapinya pun dilepas di sini Pak? Di kandang. Di kandang. Nah, soalnya kalau di sini nanti jauh kita nggak bisa ngawasi. Tapi kalau kambing udah terbiasa, katakan 20 ekor diikat 1-2 aja, yang lain nggak pergi jauh. Paling hanya radius 10 meter. Jadi aman. Ya. Terus kebetulan ini kan lahan kita sendiri, bukan punya orang lain. Keluarga maksud saya, bukan pribadi saya tapi keluarga. Sampai ujung itu sana, dari sini 100 meter punya itu tadi Mas Sopyan itu yang pakai topi, teman saya. Ya Pak, sisi min plusnya Pak, ini kan tadi dari sisi peternakan itu kan 70% pakan ya. Dengan pakan model gini nih jelaslah kos untuk pakan itu bisa ditekan banget ya Pak ya. Iya. Nah, cuma mungkin ada sisi minusnya Pak, dari faktor penyakit atau keracunan atau apa, itu ada pernah kejadian kalau dilepas gini ada trouble gitu Pak untuk ternaknya. Pernah nemui belum? Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah Pak. Tapi kalau sapi pernah, itu pergantian musim kemarau ke penghujan, itu namanya
penyakit yo deprok itu loh Pak. Tapi kayak itu lumpuh layu gitu ya. Lumpuh layu nggak bisa berdiri. Tapi setelah disuntik oleh tim medis dari hewan itu ternyata dalam 12 jam bisa berdiri dan normal lagi. Biasanya kayak kekurangan kalsium kayak gitu ya. Oh, kalau kalsium kita suplai dari Pak, pabrikan. Kita beli pabrikan. Jadi ini setelah diumbar kayak gini, nanti pulang saya kasih konsentrat Pak. Nanti saya tunjukkan konsentratnya. Jadi satu hari dia itu rumput udah ya tercukupi dari lahan ya. Kemudian ada tambahan tadi konsentrat ya. Makan tambahan konsentrat. Itu berapa banyak Pak? Satu ekornya 1 on. 1 on saja ya. Ditambah mineral ada, terus kayak ada OMB blok itu ya. Tetes tebu ada. Begitu. Ya vitamin A, D, C nanti ada contohnya di kandang sana. Terus untuk budidaya HPT, hijauan pakan ternak itu di sini sekitar ada 8 macam lah. 8 macam tanaman ya. Jenis HPT, hijauan pakan ternak. Ada daun ketela, terus ketela karet ya. Pakcong, odot, indigo vera. Terus ini rumput ya pewarna makanan. Ini nama ini pian jenenge apa pian? Mas, namanya apa? Daun suji Pak ya? Oh, daun suji yang untuk pewarna makanan itu loh. Ini hewan suka sekali. Daun pisang, terus batang pisangnya setelah dipanen juga kita chopper, saya kasihkan kambing domba. Sapi juga mau, tapi setelah melewati proses fermentasi. Ya. Jadi pengayaan nutrisinya di proses fermentasinya itu ya? Iya. Oke. Gitu Pak, mungkin closingnya untuk teman peternak itu untuk bisa model seperti ini berarti satu harus tentu punya lahan yang luas ya. Ya, kalau lahan gimana? Kita bisa sewa. Misalnya satuannya gimana Pak? Sewa misalnya. Biar untung ini untuk 1 hektar misalnya maksimal berapa domba agar ada hitung-hitungan untung. Per meternya pokoknya per ekornya untuk domba kebutuhan tanahnya sekitar 50 meter Pak. 1 ekor domba 50 meter. 50 meter. Tinggal ditanduri ya. PHT pakan hijauan ternak. Ya lebih banyak macamnya lebih bagus. Soalnya kalau ada variasi kalau satu macam PHT biasanya ternak bosan dan tingkat kesukaannya juga menurun biasanya bosan gitu loh. Tapi kalau ada paling tidak 5 macam itu ternak tidak mudah untuk bosan, lebih rakus makannya ya. Variatif ya. Jadi teman-teman 1 ekor 50 meter persegi hijauan pakan ternak, tinggal dihitung aja, dikalikan aja. Kalau mau 10 ekor berarti 500 meter persegi gitu ya Pak ya? Iya, untuk domba. Sederhananya ya, untuk domba ya. Tapi nek sapi 100 meter. 1 ekor 100 meter. Untuk sapi. Kemudian untuk acuan sewa tanahnya maksimal berapa? Estimasi per meternya itu tidak boleh lebih dari berapa? Tidak boleh lebih dari angka 2.000 per meter ya. per Berarti tahun. Kalau per hektar nggak boleh lebih dari 20 juta misalnya gitu. Kan 10.000 dikalikan 2.000 gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, saya kira ini menarik dan inspiratif bagi teman-teman yang lahannya nganggur. Jangan biarkan nganggur, kita tumbuhkan bumi kita ini biar hijau. Ada siklus ekosistem yang ada di situ, sirkular ekonomi yang itu bisa nanti untuk diri kita, untuk lingkungan kita, dan juga untuk alam kelestarian. Nah, terima kasih banget Pak Budi obrolan hari ini ya. Nanti kita insert yang tadi di kandang ya. Ya, nanti ada contoh konsentrat, terus ada contoh untuk memberikan komboran di sana ada. Ya. Terima kasih Pak Budi. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, share, dan komen. Mudah-mudahan kita terus bisa memberikan kemanfaatan, menebar informasi yang bermanfaat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedhus bali dhewe bisa. Nanti sore Ada yang masukin. saya juga
bulan Pak. Ini satu tahun pemeliharaan di sini Pak. 1 tahun. Ini jantan betina, betina Ini ya? betina. Punya Pak. Oh ya, molase. Ini molasenya. Terus ini konsentratnya di sini. Soalnya sini banyak tikus Pak. Oh iya. Kambing domba per ekornya ini dimix sama Brand. satu on per ekor. Ini sama itu perbandingannya 50-50. Iya. Paron-paron ya. Terus dicampuri ini Kalsium. kalsium mineralnya ini. Ada vitamin dan mineral. Terus biar kandangnya nggak bau, pakai probiotik ini Pak. Oh, probiotik Starbio. Starbio. Ini bisa langsung dicampur juga ya. Jadi bakteri ini masuk ke Rumen. rumensia. Ini cuman pakai setengah sendok kalau campurannya. Ya ya. Jadi teman-teman ya, biar tidak bau itu menggunakan Starbio. Kemudian domba yang dari lahan tadi dikasih makan pakai konsentrat plus dengan brand 1:1, satu ekornya 1 on. 1 on ya. Plus sudah dikasih vitamin AD, vitamin DE ya Pak ya. Ya. Formulasinya sudah Ini AD namanya. Ini dah sesuai anjuran yang ada di sini ya Pak ya. Ini 1-2 sendok. Ngirit banget ini. Oke. pintunya 100 meter.